Bab 479. Bahtera misterius kuno. Yun Ce duduk di depan pintu batu dan menatap lubang besar di pintu batu tersebut. Melalui lubang besar ini, dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di luar. Ini adalah hasil fusi api es yang terus-menerus selama setengah tahun. Setelah dihancurkan oleh api es lebih dari 600 kali, lubang di pintu batu telah melebar hingga lebih besar dari kepala orang dewasa. Namun, dia mencoba beberapa kali, tetapi masih belum cukup untuk keluar. Tetap saja hanya sedikit dekat. Feng Yi dan Feng Yan di tangan Yun Ce berhasil menyatu kembali, dibandingkan dengan beberapa kali pertama. Waktu fusi kali ini sangat singkat, bahkan prosesnya agak acak. Dalam setengah tahun, dia mengulanginya lebih dari 600 kali siang dan malam. Tidak lagi sulit baginya untuk memadukan api es. Di sisi lain, pemahamannya tentang hukum terbalik ini diam-diam menjadi semakin baik dalam prosesnya. Semakin teliti. Kali ini, kita pasti akan berhasil. Yun Ce bergumam pelan dan menembakkan api es di tangannya ke arah tepi lubang yang hancur di gerbang batu. Api es itu hancur secara diam-diam, dan saat api aneh berwarna biru es itu menghilang, lebar lubangnya sedikit terlihat dengan mata telanjang. Setelah secara visual mengukur lebar pintu masuk gua saat ini, Yun Ce menarik napas tajam dan hendak berdiri ketika tiba-tiba energi dalam di pembuluh darahnya menjadi bergejolak. Ini, terobosan lain. Yun Ce dengan cepat duduk tegak, memusatkan pikirannya dan kembali ke keadaan semula, perlahan membimbing energi dalam tubuhnya. Setiap fusi api es menghabiskan sejumlah besar energi mistik, sehingga setiap fusi yang berhasil akan memadamkan sebagian besar energi mistiknya. Selama fusi ke-140, energi mistiknya akan sangat padam. Kekuatannya akan menembus ke tingkat ke-9 alam Tianxuan. Sekarang, hanya 4 bulan telah berlalu, dan kekuatannya yang dalam menghadapi terobosan lain. Terobosan ini semulus terobosan sebelumnya dan terjadi secara alami. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, energi dalam di pembuluh darah yang dalam benar-benar tenang, dan aura yang keluar dari tubuh Yun Ce juga berubah secara signifikan. Energi dalam di alam mendalam bumi seperti kabut putih, dan energi dalam di alam mendalam langit setebal cairan putih, sekarang telah mencapai puncak tertinggi alam mendalam langit. Energi dalam di pembuluh darah yang dalam sangat kaya sehingga tampak kokoh. Sinar cahaya merah dan biru juga saling melengkapi, membuat seluruh ruang Xuan Mei tampak berubah menjadi dunia mimpi. Yun Ce membuka matanya, melihat tangannya, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, sepertinya kita tidak terlalu jauh dari alam mendalam raja. Jika Anda memberi saya waktu kurang dari 1 tahun, saya pasti akan melakukannya mencapai tahta. Yun Ce berdiri, menatap lubang besar di pintu batu, lalu terjun ke dalam. Sama seperti sebelumnya, kepalanya bisa masuk tanpa tekanan apapun, tapi bahunya masih tersangkut di tepi dalam dan tidak bisa lewat. Yun Ce menjulurkan lehernya, menegakkan tubuhnya, berusaha sekuat tenaga untuk menutup lengannya, lalu menendang kaki belakangnya dan mengerahkan tenaga. Tiba-tiba, dengan suara, bahunya, yang tadinya terhalang di dalam, tiba-tiba terjebak ke dalam lubang. Itu berhasil. Meskipun sangat menyakitkan untuk terjebak, wajah Yun Ce menunjukkan kegembiraan. Dia menggerakkan tubuhnya dengan kuat, meluruskan lengannya, dan menggerakkan tubuh bagian atasnya ke depan sedikit demi sedikit di dalam lubang. Dia menyeringai dan tersipu sambil meronta. Jika bukan karena kurangnya orang di Bahtera Xuan kuno, Yun Ce tidak akan pernah mau melakukan hal seperti ini yang akan merusak citranya di depan orang lain, bahkan jika dia harus menunggu setengah bulan. Lagi, saya tidak percaya saya tidak bisa keluar. Yun Ce berjuang untuk waktu yang lama, dan bahunya akhirnya berjuang untuk sebagian kecil. Matanya membelalak, dia menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan kekuatan ke seluruh tubuhnya. Dengan suara, cok pakaian Yun Ce benar-benar robek, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar dari lubang seperti bola meriam, dan kemudian dia menabrak dinding tidak jauh di depan. Yun Ce menutupi kepalanya dan berdiri. Ketika dia berbalik, dia melihat pintu batu dengan lubang besar di dalamnya. Dan pintu batu ini sudah 10 kaki jauhnya darinya. Aku keluar, akhirnya aku keluar. Meskipun kepalanya dipukul dengan rasa sakit yang parah, Yun Ce masih bersorak pada dirinya sendiri dengan penuh kegembiraan. Dari situasi di mana dia mengira dia ditakdirkan untuk mati, hingga bertahan dalam keadaan yang sangat sulit, dan sekarang melarikan diri dari tempat di mana dia telah terperangkap selama 2 tahun penuh. Sulit baginya untuk tidak bersemangat. Jangan terlalu senang dulu.
Suara Jasmine tiba-tiba terdengar, kamu baru saja meninggalkan ruangan batu kecil sekarang. Kamu masih berada di Bahtera Suan kuno, kamu tahu cara meninggalkan Suanzu kuno ini. Kata-kata Jasmine dengan cepat mendinginkan suasana hati Yunce. Dia merenung sejenak dan berkata, tidak peduli seberapa besar Bahtera yang dalam ini, ia harus selalu memiliki tepi. Selama Anda menemukan tepinya, maka gunakan api es untuk meledakkannya sedikit-sedikit demi sedikit seperti mendobrak pintu batu. Jika kamu membukanya, kamu selalu bisa keluar. Naif sekali. Jasmine mendengus dingin, butuh waktu setengah tahun untuk membuka pintu batu kecil. Ketebalan dinding Bahtera kuno setidaknya 10.000 kali lipat dari pintu batu, dan juga jauh lebih keras. Di dalamnya lebih dari sekadar pintu batu biasa. Apa yang akan kamu lakukan untuk meledakkannya hingga terbuka? Saya juga tahu bahwa ini sangat tidak realistis. Tetapi jika Anda ingin pergi dari sini, ini bukan satu-satunya cara. Yunce melanjutkan, Bahtera kuno yang dalam muncul di benua Tianxuan setiap 300 tahun, dan semua orang siapa yang memasukinya setiap kali saya keluar, saya diusir oleh aura Suanzu kuno. Yunce berkata dengan ekspresi serius sambil berpikir, menurut catatan masa lalu, tabut Suan kuno biasanya berhenti selama setengah tahun, dan kemudian membuka pintu pada hari terakhir setengah tahun, dan kemudian mengusir semua orang yang memasuki tabut Suan di saat-saat terakhir. Pergilah, dan sudah hampir setengah tahun sejak Bahtera Suan kuno tiba-tiba berhenti. Mungkin aura itu akan segera tiba. Selama aku meninggalkan kastil ini, aku bisa pergi ketika aura itu tiba. Apa yang kamu katakan mungkin memang menjadi kenyataan? Jasmine berkata dengan tenang, kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Bahtera Suan kuno tinggal sekarang? Karena kamu tahu bahwa Bahtera Suan kuno hanya muncul sekali dalam 300 tahun di benua Tianxuan, lalu, tempat di mana ia tinggal sekarang tidak mungkin benua Tianxuan. Jika Anda pergi dengan aura, maka Anda tidak akan tahu kemana Anda akan dibawa. Sepertinya tidak ada ruang serupa lainnya di benua Tianxuan. Ada juga catatan tentang Bahtera Suan kuno, yang berarti tempat yang akan Anda tuju kemungkinan besar adalah tempat yang tidak ada hubungannya dengan benua Tianxuan dan sangat jauh sehingga Anda tidak akan pernah bisa kembali ke benua Tianxuan. Tempat itu, petik 2 tanda seru petik 2. Tubuh Yunce tiba-tiba menegang. Jelas, Bahtera kuno yang dalam ini tidak hanya tinggal di satu tempat di benua Tianxuan. Tampaknya ia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa mengikuti pola tertentu. Ia akan tetap di tempat tertentu setiap periode waktu tertentu, dan kemudian tinggal lagi. Waktu yang tetap, dengan siklus 300 tahun. Jasmine berkata perlahan, dunia yang luas, ruang yang kacau, memiliki triliunan galaksi, triliunan alam bintang, ruang yang tak terhitung jumlahnya, langit biru tempat Anda berada sebelumnya. Bintang kutub hanyalah yang paling umum dan tidak mencolok di antara mereka. Bahtera Suan kuno telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa selama 18 bulan penuh. Kali ini cukup untuk mencapai tempat-tempat yang sangat jauh sehingga Anda tidak dapat membayangkan dan memahaminya. Begitu jauh bahkan jika Anda mencapai alam mendalam ilahi dan menghabiskan seluruh hidupmu dalam kemiskinan, kamu tetap tidak akan bisa kembali ke benua Tianxuan. Apakah aku harus menunggu di sini selama 300 tahun? Dan menunggu sampai kembali ke benua Tianxuan lagi, lalu mengikuti auranya keluar. Yunce terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan linglung. Sebenarnya dia sempat memikirkan perkataan Jasmine beberapa bulan terakhir ini, namun sulit baginya menerima kenyataan tersebut. Jika dia meninggalkan Bahtera Suan kuno sekarang, dia akan muncul di dunia yang sama sekali berbeda, dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke benua Tianxuan lagi. Tetapi jika saya menunggu di sini selama 300 tahun, selama 300 tahun, dengan tubuh Dewa Naga dan perlindungan seni Buddha Agung, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan yang dalam, dia tidak akan memiliki masalah untuk hidup selama 300 tahun lagi, dan dia bahkan tidak akan merasakan sedikit pun penuaan. Namun gabungan dua masa hidupnya hanya bertahan kurang dari 50 tahun, bagaimana dia bisa menghadapi rentang waktu yang terlalu lama yaitu 300 tahun. Akan seperti apa benua Tianxuan dalam 300 tahun? 300 tahun kemudian, orang-orang yang dia sayangi, kakek, bibi kecil, Chang Yue, Yuanba, King Yue, apakah mereka masih di sana? Jika iya, apakah kamu masih mengingat dirimu sendiri? Jika Anda ingat, bagaimana Anda harus menghadapinya? Jasmine merasa keadaan pikiran dan aura Yunce menjadi sedikit bingung,
dan dia berkata dengan tenang, lupakan saja, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Beri aku waktu beberapa tahun untuk sepenuhnya menghilangkan racun di tubuhku, dan lalu kamu kalau begitu bantu aku mencapai 4 kondisi yang aku perlukan dan biarkan aku membentuk kembali tubuhku. Dimanapun kamu berada, aku dapat membawamu langsung kembali ke benua Tianshuan. Jasmine ingin Yunche memenuhi 4 syarat untuk mencapai Sovereign Mendalam Realm dalam waktu 30 tahun, 3 pil mendalam dari binatang mendalam Tyrant, 70 kg kristal ilahi berurat ungu, dan bunga Netherworld Udumbara. Benda-benda ini tidak hanya bisa dikumpulkan di benua Tianshuan. Faktanya, sepertinya mustahil menemukannya di benua Tianshuan. Terutama 70 kg kristal ilahi berurat ungu. Ya, saya khawatir seluruh benua Tianshuan memiliki lebih banyak kristal berurat ungu kristal ilahi. Beratnya bahkan tidak sampai 70 pon. Anda cukup mengikuti aura bahtera yang dalam ini ke dunia di mana ia berada saat ini. Mungkin akan lebih mudah untuk menemukan apa yang saya butuhkan di dunia ini. Kata-kata Jasmine segera menghilangkan awan dan kabut di hati Yunche, dan dia melihat cahaya lagi. Setelah Jasmine membentuk kembali tubuhnya, dia dapat membawanya kembali ke benua Tianshuan. Yunche tidak meragukan hal ini, karena Jasmine awalnya berasal dari dunia di luar benua Tianshuan, dan itu adalah dunia yang tidak hanya sangat jauh, tetapi juga sangat jauh dalam hal level. Oke, Yunche mengangguk perlahan, untuk sementara waktu melepaskan semua kekhawatiran di hatinya. Jika itu benar-benar bertahan di setiap tempat selama tepat setengah tahun, maka waktunya seharusnya hampir sama. Aku akan segera meninggalkan kastil dan... Tunggu, aura itu mendorongku keluar. Kuharap itu tidak mengirimku ke dunia kematian. Mengatakan itu, Yunche tidak lagi ragu-ragu, dan terbang ke atas. Dia segera menemukan tangga batu yang mengarah ke bawah. Dia melompat langsung dari atas tangga batu dan mendarat di platform batu melingkar di lantai pertama kastil misterius ini. Hendak lepas landas lagi ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Tolong, temukan dia. Langkah kaki Yunche terhenti tiba-tiba. Dia telah mendengar suara ini berkali-kali pada hari pertama dia memasuki tabut Suan kuno dan dalam 6 bulan sejak dia menerobos pintu batu. Pada dasarnya, itu akan terdengar setiap 2 atau 3 kali, jam sekali. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Suara yang dia dengar sebelumnya sangat samar sehingga hampir sulit untuk mendengarnya jika dia tidak berkonsentrasi. Sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh. Tapi kali ini sangat dekat. Bab 480. Siapa kamu? Di mana kamu? Yunche berhenti, berbalik, melihat sekeliling dan berteriak. Suara tadi begitu dekat hingga sepertinya keluar dari telinganya. Setengah jam sebelum aura Taiko Suan Arc muncul, ruang akan bergetar lebih dan lebih intens. Sekarang ruang Taiko Suan Arc sepi, jadi Yunche secara alami tidak perlu pergi dengan tergesa-gesa. Selama 6 bulan terakhir, dia berusaha mencari tahu dari mana suara yang terus terngiang-ngiang dan jelas-jelas ditujukan hanya padanya itu berasal. Seperti biasa, dia tidak menerima respon dalam waktu lama setelah dia memanggil. Yunche mulai mengamati sekeliling. Apa yang dia dengar tadi sangat nyata, dan sumber suaranya sangat dekat dengannya. Suara nyata dilemahkan dengan jarak, begitu pula suara jiwa. Dia hampir yakin bahwa sumber suara itu bahkan tidak berjarak 10 langkah darinya. Yunche berjalan perlahan ke tengah platform tinggi, mengamati setiap sudut dengan hati-hati. Pada saat ini, sedikit lampu merah melintas di matanya, dan tatapannya tiba-tiba membeku, mendarat di ujung platform tinggi di dekat dinding. Yunche telah menemukan lampu merah ini pada hari pertama dia memasuki tabut Suan kuno dan juga menemukan sumbernya. Namun, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk meledakkan ubin lantai pada saat itu, meskipun dia penasaran dan terkejut dengan lampu merah tersebut, dan saya memiliki perasaan samar-samar bahwa sepertinya ada ruang tersembunyi di bawah, tetapi saya tidak dapat mendeteksinya. Yunche berjalan mendekat dan berdiri di tempat yang dia temukan. Dia membungkuk dan dari celah kecil di bawah kakinya, dia melihat cahaya merah samar berkedip-kedip dari tanah, muncul dan menghilang. Yunche merenung sejenak, lalu memusatkan energinya yang dalam di tangannya dan meninju lempengan batu di kakinya. Ledakan, tinju Yunche memantul, dan perasaan serta suara umpan balik membuktikan bahwa lempengan batu ini tampaknya tidak tebal, setidaknya jauh lebih tipis dari pintu batu yang dia habiskan selama setengah tahun untuk membukanya. Dia tidak lagi ragu-ragu, duduk, dan bermeditasi, menggunakan Feng Yi di tangan kirinya dan Feng Yan di tangan kanannya. Selama setengah tahun,
Dia menghabiskan lebih dari 80% waktunya mengulangi proses fusi, jadi dia sangat nyaman dalam membimbing dan mengendalikan kekuatan dalam keseluruhan proses. Tidak lama kemudian, Bing Yi dan Feng Yan bergabung menjadi api biru es yang sedikit bergoyang di tangan Yun Ce. Saat telapak tangan Yun Ce terbalik, Bing Yan jatuh dengan ringan di atas lempengan batu di bawah. Yang mengejutkan Yun Ce adalah lempengan batu di bawah kakinya jauh lebih tipis dari perkiraannya, hampir setebal selembar kertas. Setelah api es jatuh, lempengan batu ini seperti lapisan es yang mencair dengan cepat. Api es dengan cepat menghilang, dan api es menyebar ke sekeliling, menghancurkan lempengan batu sampai celah melingkar sempurna selebar hampir 1 kaki padam sepenuhnya. Melihat melalui kekosongan yang diciptakan oleh api es, Yun Ce melihat bahwa memang ada ruang tersembunyi di bawah, dengan lampu merah berkedip-kedip di ruang tersebut. Ada apa di bawah sini? Mungkinkah suara itu berasal dari angkasa di bawah? Jarak selebar 1 kaki hampir tidak cukup bagi Yun Ce untuk melompat secara langsung. Setelah Yun Ce ragu-ragu sejenak, dia akhirnya bergerak maju dan melompat dari celah. Ruang yang tersembunyi di bawah platform tinggi itu tidak tinggi, Yun Ce hanya melompat kurang dari 2 kaki, dan kakinya sudah menginjak tanah yang dingin dan datar. Tidak ada aura berbahaya yang datang dari sekitarnya, tapi saraf Yun Ce masih tegang, dan dia mengangkat matanya untuk melihat ke depan. Ruang ini tidak besar, panjangnya hanya sekitar 10 kaki, kosong dan tidak bernoda. Kecuali sekelompok lampu merah yang berdiri di tanah di tengah ruang. Kelompok cahaya ini kira-kira setinggi tubuh Yun Ce, dan berbentuk bulat standar. Lampu merah yang dilepaskannya terkadang kuat dan terkadang lemah, namun secara keseluruhan relatif lembut dan tidak memiliki aura agresif. Ini, Yun Ce berjalan mendekat dan berdiri di depan kelompok cahaya. Meskipun lampu merahnya tidak terlalu kuat, namun sangat kaya dan menghalangi Yun Ce untuk melihat bahkan setengah dari pandangannya di dalam kelompok lampu. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang sepertinya terbungkus dalam kelompok lampu merah ini. Apa sebenarnya ini? Bahtera Suan kuno pasti sudah ada sejak lama, dalam kata-kata Jasmine, itu sangat lama sehingga Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Setelah sekian lama, kelompok cahaya ini masih memancarkan cahaya merah yang menunjukkan betapa luar biasanya. Yun Ce mengulurkan lengannya dan dengan ragu-ragu meraih kelompok cahaya ini. Jangan menyentuhnya, suara Jasmine terngiang-ngiang di benaknya, menyebabkan gerakan Yun Ce langsung membeku. Tiba-tiba ia menarik lengannya dan mundur dengan cepat seolah-olah dia tersengat listrik. Huff, kamu berani mengulurkan tangan dan menyentuhnya tanpa mengetahui situasinya dengan jelas. Apakah kamu ingin mati? Ucap Jasmine dingin. Apa sebenarnya kelompok cahaya ini? Yun Ce bertanya. Kelompok cahaya yang belum padam selama bertahun-tahun pasti mengandung kekuatan yang terlalu kuat untuk dia pahami. Dia mencoba mengulurkan tangan dan menyentuhnya, tapi itu memang agak gegabah. Ini bukan bola cahaya, tapi pelindung yang sangat kuat, kata Jasmine hati-hati, kelihatannya tidak berbahaya, tapi jika kamu berani menyentuhnya dengan gegabah, ia akan segera melawan. Tingkat serangan balik terendahnya cukup untuk membuatmu mati puluhan ribu kali. Jasmine menggunakan kata sangat kuat untuk mendeskripsikannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kelompok lampu merah ini. Kalimat Jasmine, serangan balik terendahnya cukup membuatmu mati puluhan ribu kali. Itu tidak mengkhawatirkan. Jantung Yun Ce berdetak kencang dan dia mundur selangkah lagi. Kamu akhirnya datang. Suara halus seperti asap perlahan terdengar di ruang bawah tanah ini, dan kali ini, itu bukan lagi transmisi jiwa, tetapi suara wanita yang jelas dan sangat nyata. Bukan hanya Yun Ce yang mendengarnya, bahkan Jasmine pun mendengarnya dengan jelas. Suara ini jauh lebih dekat dari sebelumnya, seolah datang dari depannya. Yun Ce dengan cepat menoleh dan melihat sekeliling, dan berkata dengan hati-hati, "Siapa kamu?" Begitu suara Yun Ce turun, bayangan putih redup tiba-tiba muncul perlahan di samping lampu merah. Ini adalah sosok seorang wanita, berpakaian putih, bertubuh agak pendek, dengan rambut setengah putih, dan sedikit bungkuk. Sosoknya membuktikan bahwa ia seharusnya menjadi seorang lelaki tua yang sudah memasuki usia tuanya. "Apakah kamu?" Yun Ce terkejut sesaat, lalu tanpa sadar mengeluarkan suara. Sosok lelaki tua di hadapannya itu sangat buram seperti gumpalan asap putih yang seolah tertiup angin. Pada hari pertama setelah memasuki Bahtera Suan kuno, Jasmine memberitahunya bahwa orang yang memanggilnya kemungkinan besar adalah tubuh jiwa seperti Jasmine.
Namun raga jiwa Jasmine tidak ada bedanya dengan gadis sungguhan jika dilihat hanya dengan mata. Dan karena dia terikat dengan kehidupannya, dia juga bisa menyentuh keberadaannya, seperti menyentuh tubuh normal. Namun raga jiwa di depannya sangat halus, seperti lilin yang tertiup angin. Aku seorang wali, menjaga tuan kecilku. Lelaki tua itu mengeluarkan suara yang ringan dan tua. Butuh waktu lama baginya untuk mengirimkan transmisi suara dari jiwa, tetapi dia tampaknya tidak memiliki masalah dengan transmisi suara tatap muka. Aku telah mencarimu. Aku telah mencarimu, untuk waktu yang lama, untuk waktu yang lama. Kamu sedang mencari aku. Yun Ce menunjuk pada dirinya sendiri, lalu melirik ke tangan kirinya dan berkata, apakah kamu mencari mutiara racun langit? Itu benar, aku mengendalikan bahtera yang dalam, melintasi ruang demi ruang, hanya untuk menemukan mutiara racun langit. Tunggu sebentar, ekspresi terkejut muncul di wajah Yun Ce. Bahtera yang dalam yang kamu bicarakan adalah bahtera besar yang berada di dalam diriku sekarang. Apakah itu dikendalikan olehmu? Awalnya, memang aku kuasai, tapi saat itu aku juga diracuni iblis. Setiap nafas menghancurkan hidup dan jiwaku, demi menjaga kelestarian alam, kesadaran melindungi tuan kecil. Aku menyerahkan tubuhku dan 80% jiwaku, hanya menyisakan sisa jiwaku, dan tidak lagi mampu mengendalikan bahtera Suan. Suan Ark mengikuti tanda ingatan yang kutinggalkan, dan terus melakukan perjalanan melalui ruang tetap berulang kali. 300 tahun reinkarnasi. Kekuatan bahtera Suan telah terus-menerus telah habis. Sampai hari ini, kekuatannya juga mendekati habis. Untungnya, di akhir sisa jiwaku, akhir dari kehancuran Suansu, aku akhirnya menunggumu. Yun Ce membuka mulutnya sedikit dan dengan cepat mencerna kata-kata lembut dan mengejutkan lelaki tua itu. Bahtera misterius yang sangat besar ini sebenarnya dikendalikan oleh seseorang. Orang tua di depanku sebenarnya mampu mengendalikan bahtera misterius yang menakjubkan sebelumnya. Dan bahtera Suan muncul di benua Tianxuan untuk jangka waktu tertentu selama 300 tahun, dan melakukan perjalanan melalui ruang tetap untuk jangka waktu tertentu selama 300 tahun. Apakah itu juga karena orang tua ini? Akhir dari jiwa yang tersisa, benar, kata Jasmine dengan sedikit rasa kasihan dalam suaranya. Jiwa yang tersisa ini akan segera menghilang, tidak akan memakan waktu lebih dari 100 napas. Bisakah jiwa yang tersisa menghilang sebelum menghilang? Pada akhirnya, Baixi menemukan orang yang selama ini dia cari, dan sepertinya dia tidak membutuhkan belas kasihan. Dalam 100 napas, hati Yun Ce tiba-tiba tergerak. Dia memandangi sosok lelaki tua berkabut itu dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu mencari mutiara racun langit? Apa yang bisa saya bantu? Dari tubuh Yun Ce, lelaki tua itu tidak mendeteksi adanya perasaan sakit hati, yang merupakan hal yang paling memuaskan baginya. Dia berkata perlahan, aku hanyalah seorang wali, tuan kecilku, rasku, telah lama dilupakan oleh dunia, tidak perlu disebutkan lagi, tuan kecilku, racun mengerikan di tubuhnya. Kekacauan, hanya bisa diselesaikan dengan mutiara racun langit. Untuk mencegah racun menyebar, tuan muda disegel ke dalam Nexus of Eternity. Petik 2. Hubungan keabadian. Suara lelaki tua itu menjadi semakin halus, kekacauan sedang bergejolak. Pertempuran antara dewa dan iblis. Langit terbalik, dewa sedang berduka dan langit menangis. Aku membawa tuan kecil itu ke melarikan diri dengan perahu misterius. Nexus abadi, menyegel tubuh dan jiwanya tuan kecil itu, juga membuat nafasnya menghilang ke dalam kekacauan, sehingga memungkinkan dia untuk melarikan diri dari bencana yang menghancurkan bumi itu. Selama saat dia menggunakan mutiara racun langit untuk memurnikan racun iblis di tubuhnya, dia bisa bangun lagi. Aku telah sengsara sepanjang hidupku, tapi akhirnya aku bisa mencapai hasil yang baik. Racun setan, racun setan. Dua kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu membuat aura Jasmine di mutiara racun langit sedikit kacau, karena yang diracuninya juga merupakan sejenis racun iblis. Selain itu, ini adalah racun iblis yang paling menakutkan, racun kematian pembunuh dewa. Demikian pula, hanya mutiara racun langit yang dapat memurnikan dan menghilangkannya. Suara lelaki tua itu menjadi semakin lembut, dan isinya mulai terasa sedikit membingungkan. Dia tidak ingin menceritakan identitas dan asal-usul dirinya dan tuan kecil, tapi dia sepertinya menceritakan adegan dan penggalan dari masa lalu tanpa disengaja. Dan sosoknya, yang sudah setipis kabut, menjadi semakin kurus saat ini. Dia adalah seorang wali,
dan dia rela menyerahkan tubuh dan 80% jiwanya untuk melindunginya untuk jangka waktu yang lebih lama, sampai saat terakhir ketika jiwanya yang tersisa akan menghilang sepenuhnya. Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh hal ini. Dia melirik kelompok lampu merah dan berkata, apakah tuan kecilmu dijaga dalam kelompok cahaya ini? Mutiara racun langit memang ada di tubuhku. Jika itu benar-benar bisa selamatkan, tuan kecilmu, dan jika itu tidak membahayakan diriku secara pribadi, aku akan mencoba yang terbaik. Bab 481. Terima kasih, matamu tulus dan tegas. Ada jiwa kuat yang tersembunyi di dalam dirimu, dan yang lebih kuat lagi adalah potensimu yang tak terukur. Dengan cara ini, aku akhirnya bisa lega. Aku akan berada di sana lagi sebuah dunia, berdoa untuk tuan kecil dan kamu. Terima kasih. Suara lelaki tua itu menjadi lebih pelan dan lemah, ketika suaranya benar-benar turun. Sebelum Yun Ce sempat bertanya, sosoknya benar-benar menghilang seperti asap yang tertiup angin. Sisa terakhir jiwanya telah benar-benar hilang, dan waktunya hampir seperti yang kuharapkan. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak dapat bereinkarnasi, dan tidak mungkin untuk pergi ke apa yang disebut dunia lain, kata Jasmine dengan tenang. Yun Ce menatap bola lampu merah di depannya dan hendak bertanya. Tiba-tiba, lampu pada bola lampu itu berhenti berkedip dan benar-benar membeku di sana, diikuti dengan suara ping yang lembut. Kedengarannya seperti kaca pecah. Tiba-tiba, retakan vertikal muncul pada kelompok cahaya tetap, dan kemudian kelompok cahaya itu seperti gelembung sabun yang pecah dalam sekejap, berubah menjadi pecahan merah yang tak terhitung jumlahnya, tersebar ke segala arah, dan kemudian terbentuk menjadi titik terang yang lebih kecil berisi cahaya, udara sampai mereka perlahan menghilang. Kelompok lampu penjaga merah menghilang, tetapi lampu merah tidak hilang sepenuhnya. Saat kelompok cahaya penjaga menghilang, peti mati kristal yang memancarkan cahaya merah samar muncul di hadapan Yun Ce. Ada seseorang tergeletak di peti mati kristal, jauh lebih kecil dari perkiraan Yun Ce, seorang gadis kecil. Gadis itu bertubuh mungil dan cantik, dengan tangan terlipat di dada, berbaring dengan tenang di peti mati kristal, dengan lengkungan tenang tergantung di sudut bibirnya. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai alami di belakangnya hingga mencapai punggung bawah, rambutnya berwarna merah yang indah. Tidak semerah nyala api, tapi semerah kristal. Gadis itu memiliki wajah yang terlihat seperti ukiran batu giok, dan kesempurnaannya mengungkapkan sifat kekanak-kanakan yang hanya dimiliki oleh seorang gadis. Pada wajah seputih susu, hidung halus Yao terangkat manis, bibir lembut mengerucut ringan, dan di bawah bulu mata merah yang sama, siapapun akan percaya bahwa yang terbuka adalah sepasang mata seperti bintang. Dia mengenakan gaun istana berwarna merah cerah, yang tampak sangat tipis dan dengan sempurna menggambarkan bentuk tubuhnya yang mungil dan indah. Sepasang lengan ramping seputih salju dan sepasang betis putih dan lembut terlihat diam-diam, dan di kaki ada sepasang sepatu putri kristal merah sebening kristal. Hal yang paling menarik perhatian adalah terdapat cincin kristal merah di salah satu pergelangan tangan dan sepasang pergelangan kaki. Cincin kristal tersebut berukuran sangat kecil, dan masih dekat dengan kulit di pergelangan tangan dan pergelangan kaki halusnya. Gadis kecil yang lucu. Tunggu, bagaimana mungkin dia seorang gadis kecil? Apakah ini yang dikatakan orang itu, tuan kecil? Kata Yun Ce dengan mata terbelalak. Gadis kecil ini terlihat lebih muda dari Jasmine saat pertama kali bertemu dengannya, mungkin paling banyak di awal masa remajanya. Namun meskipun usianya masih muda, ia menunjukkan penampilannya terlebih dahulu yang dapat membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Mungkin siapapun yang pertama kali melihatnya akan mengira bahwa mereka melihat boneka tidur yang lucu. Dalam hal ini, bukankah kamu akan lebih bersedia untuk menyelamatkannya, si iblis berjenis kelamin besar? Kata Jasmine, setengah sinis dan setengah penuh kebencian. Apakah dia akan menimbulkan bahaya bagiku? Yun Ce secara otomatis mengabaikan tiga kata terakhir dalam kata-kata. Jasmine, oh, kamu, orang mesum besar yang paling pandai membujuk semua jenis gadis. Apa kamu benar-benar takut pada gadis kecil seperti itu? Kamu juga tahu bahwa dia kemungkinan besar adalah orang dari zaman kuno. Bagaimana jika dia sekuat kamu? Yun Ce memang memiliki kewaspadaan di wajahnya. Sebelum bertemu Jasmine, Yun Ce tidak akan pernah percaya bahwa gadis kecil cantik yang berpenampilan seperti boneka akan diasosiasikan dengan kata menakutkan. Tapi dengan presiden Jasmine, Yun Ce tidak bisa tidak waspada terhadap gadis di peti mati kristal. Jasmine terdiam beberapa saat,
lalu berkata, peti kristal ini seharusnya disebut Nexus of Eternity oleh orang itu. Kesadaranku tidak bisa memasukinya sama sekali, dan napasnya tersumbat sepenuhnya, tanpa kebocoran apapun, jadi aku di sana tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancammu. Jika kamu takut, tinggalkan saja dia. Yun Ce tidak ragu-ragu, dan maju selangkah, berdiri di depan peti mati kristal, karena aku telah berjanji pada orang itu, aku harus menepati janjiku. Selain itu, ya, gadis kecil yang lucu seperti itu tidak terlihat seperti penjahat sama sekali. Selain itu, setelah aku menyelamatkannya, aku menjadi dermawannya. Saat dia berbicara, Yun Ce meletakkan tangannya di atas peti kristal dan memberikan tekanan lembut. Yang mengejutkan, tutup peti kristal itu benar-benar terbuka dengan dorongan lembutnya. Sebelum sisa jiwa menghilang, terlihat jelas bahwa kelompok cahaya penjaga dan Nexus abadi dilepaskan pada saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan, itu adalah aura racun iblis, detoksifikasi dia segera. Jasmine tiba-tiba berkata dengan mendesak, segera setelah hub abadi dibuka, racun iblis yang ditekan telah bangkit seketika. Gunakan mutiara racun langit untuk memurnikannya dengan cepat. Kalau tidak, dia akan koma sekarang. Tanpa kemampuan untuk melawan, kehidupan, kesadaran dan jiwa akan segera dimakan oleh racun. Saat suara Jasmine terdengar, kabut hitam mengelilingi gadis berambut merah dan menjadi lebih tebal dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Yun Ce mengerutkan kening dan sedikit mengangguk, dia dengan cepat mengulurkan tangan kirinya dan menekannya ke dada gadis itu, lampu hijau zamrud tiba-tiba menyala dan menyebar. Yun Ce belum pernah mendengar nama racun setan sebelumnya, tapi dari tubuh gadis itu, dia jelas merasakan aura beracun yang sangat menakutkan. Napas beracun semacam ini dikombinasikan dengan dua ingatan seumur hidupnya belum pernah terdengar sebelumnya. Namun, itu agak mirip dengan racun mengerikan yang dimiliki Jasmine, tapi tidak sombong seperti milik Jasmine. Tidak ada racun di dunia yang tidak dapat dimurnikan oleh mutiara racun langit. Di bawah kekuatan pemurnian mutiara racun langit, racun iblis yang baru dibangkitkan pada gadis berambut merah secara bertahap ditekan, dan kemudian perlahan ditelan dan dimurnikan. Kabut hitam bangkit dengan cepat, menghilang sampai hilang sama sekali. 2/4 jam kemudian, racun iblis di tubuh gadis itu akhirnya sepenuhnya dimurnikan. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan mutiara racun langit dalam waktu yang lama sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan racun iblis ini. Dengan intensitas racun iblis ini, jika sudah benar-benar menyerang jiwa gadis itu, mungkin hanya butuh puluhan hari untuk memurnikannya, sama seperti Jasmine. Cahaya pemurnian dari mutiara racun langit menghilang, dan Yun Ce menarik kembali telapak tangannya dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Gadis itu masih tidur nyenyak, dan orang-orang tidak tahan mengeluarkan suara apapun agar tidak membangunkannya. Yun Ce tiba-tiba menyadari sesuatu pada saat ini, dan mengulurkan tangannya lagi, menekannya di dadanya. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya kembali, wajahnya kusut beberapa saat. Sudah tidak ada nafas kehidupan lagi. Tanya Jasmine, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jadi, dia benar-benar mati. Lampu merah menyala di sekitar Yun Ce, mencerminkan sosok Jasmine. Dia menatap gadis di peti mati kristal. Perasaan spiritualnya menyapu seluruh tubuhnya, tapi dia tidak mendeteksi nafas kehidupan. Dia berbisik, seperti yang kuduga, sepertinya usahamu sia-sia. Yun Ce terdiam, merasakan rasa penyesalan di hatinya. Dia baru saja mencoba yang terbaik untuk memurnikan racun iblis pada gadis itu, tidak berani diganggu. Setelah pemurnian selesai, dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika telapak tangannya menyentuh tubuh gadis itu, dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Sekarang semua racun iblis telah dihilangkan, gadis itu juga tidak bernyawa. Jelas sekali, di hub abadi, dia benar-benar kehilangan nyawanya pada waktu yang tidak diketahui, tetapi walinya tidak mengetahuinya, dan masih menjaganya dengan rajin. Dia dengan keras kepala menolak membiarkan jiwanya yang tersisa menghilang, hanya menunggu secercah harapan. Mutiara racun langit yang dia rindukan telah tiba, dan dia pergi dengan selamat, tapi sayangnya. Untungnya, sisa jiwanya menghilang lebih awal, jika tidak, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang setelah melihat hasil seperti itu. Yun Ce tanpa henti mengulurkan tangan dan menyentuh leher, dahi, pergelangan tangan, jantung dan bagian lain gadis itu. Mungkin karena dia pernah berada di hub abadi,
Suhu tubuhnya tidak dingin, dan kulitnya lembut dan halus. Wen Yu, tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan, bahkan aliran darah pun tidak. Yun Ce akhirnya menyerah, diam-diam menghela nafas, mengangkat kepalanya, dan berkata ke langit, "Senior, aku telah menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu, dan sepenuhnya memurnikan racun iblis dari tuan kecilmu, tetapi tidak berhasil. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah membiarkan dia terus tidur di sini." Saat dia berbicara, Yun Ce menekankan telapak tangannya pada sampul hub abadi. Tepat ketika Yun Ce hendak menutup sampulnya lagi dan tidak lagi mengganggu tidur gadis itu, bulu mata merah gadis itu tiba-tiba sedikit bergetar, dan kemudian, mata yang telah tertutup selama bertahun-tahun perlahan terbuka. Itu adalah sepasang mata yang indah seperti kristal merah. Saat terbuka, itu seperti dua titik cahaya bintang terang yang tiba-tiba bersinar di malam yang gelap. Mata Jasmine kadang-kadang berubah menjadi merah, tetapi warnanya merah haus darah, dan warna merah terang yang dihadirkan oleh mata ini tampaknya merupakan warna paling sempurna yang dipadatkan dari esensi langit dan bumi, begitu indah hingga menakjubkan. Seluruh tubuh Yun Ce tidak bergerak, ekspresinya membeku, dan matanya menatap kosong ke mata gadis itu yang terbuka, seolah-olah membatu. Dia telah berulang kali memastikan bahwa sama sekali tidak ada nafas kehidupan di tubuhnya, bahkan Jasmine. Dia sampai pada kesimpulan yang sama, tapi dia benar-benar membuka matanya, dan mata yang begitu indah. Ketika Yun Ce menatapnya dengan linglung, mata merah yang indah ini juga menatap Yun Ce. Setelah beberapa saat, mata gadis itu berkedip sedikit, dan kemudian dia duduk dengan sangat ringan dari peti mati kristal. Dia menemukan bahwa Yun Ce masih menatapnya dengan tatapan kosong. Dia berkedip lagi, dan tiba-tiba sudut alisnya berbalik. Mata berbintang melengkung menjadi sepasang bulan sabit yang ramping dan imut, dan senyuman manis dan tanpa celah muncul di wajahnya. "Halo, kakak." Dia tiba-tiba terbangun dari tidur panjang yang tidak dia ketahui, dan melihat orang asing di tempat yang kosong dan gelap, tapi gadis ini tidak memiliki sedikit pun rasa gugup atau takut yang seharusnya dia rasakan. Bahkan kebingungan atau kebingungan pun tidak, dia tersenyum. Dengan wajah lembut dan senyuman manis, dia menyapanya. Bab 482. Apakah gadis kecil ini belum mati? Yun Ce selalu sangat percaya diri dengan keterampilan medisnya. Menurutnya mustahil baginya untuk tidak bisa menilai apakah seseorang masih hidup atau sudah mati. Tapi gadis di depanku, yang jelas-jelas tidak memiliki tanda-tanda vital, sebenarnya terbangun hidup-hidup. Belum mati. Yun Ce menatap gadis itu dengan tercengang, dan tanpa sadar menanyakan pertanyaan yang terdengar sangat bodoh. "Hah?" Gadis itu mengedipkan matanya yang agak kabur karena tidur dalam waktu yang lama, dan berbisik, "Apakah orang ini sudah mati?" "Bukan itu maksudku, siapa namamu?" tanya Yun Ce. Aura gadis itu sangat lemah, seperti gadis biasa. "Nama, gadis itu memikirkannya dengan serius, lalu menjawab sambil tersenyum, "Aku tidak tahu." "Kakak, tahukah kamu, dalam keadaan normal, ketika seseorang menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat mengingat namanya sendiri, dia secara tidak sadar akan merasa bingung atau bingung, tetapi gadis berambut merah ini tersenyum, dan senyumnya polos. Dengan kemampuan Yun Ce dalam mengenali orang, tidak dapat melihat sedikit pun kepalsuan dan kepalsuan. Baginya, tidak bisa mengingat namanya hanyalah hal kecil yang tidak perlu dia perhatikan. "Kamu tidak ingat namamu, lalu, apakah kamu tahu di mana rumahmu? Siapa ayah dan ibumu?" Yun Ce bertanya dengan serius. Gadis itu menggeliat keras dan menggelengkan kepalanya terus terang, "Tentu saja aku tidak tahu. Aku tidak dapat mengingatnya sama sekali." "Lalu, apakah kamu ingat umurmu? Berapa umurmu tahun ini?" Gadis itu berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk menutupi pipinya dan menggelengkan kepalanya. "Entahlah, tapi kakak sangat menyebalkan. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang cantik. Bagaimana dia bisa bertanya pada gadis lain dengan santai?" "Umur." Yun Ce, gelombang. Akeom tanda pagar persen. Dilihat dari penampilannya, mungkin racun iblis telah mempengaruhi jiwanya, atau mungkin dia sudah lama tertidur di hub abadi. "Dia pasti kehilangan ingatan masa lalunya," kata Jasmine dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, mata cerah gadis itu menatapnya, lalu matanya bersinar dan bersinar seperti dua bintang. "Wow. Adik, pakaianmu indah sekali. Merah, merah. Aku paling suka merah."
meskipun Yun Che telah membelikan banyak pakaian untuk Jasmine, yang paling sering ia kenakan masih merupakan pakaian pertama yang dibelikan Yun Che untuknya, yaitu gaun peri merah yang bertahtakan permata merah. Gadis misterius ini memiliki rambut merah, mata merah, dan juga mengenakan gaun merah. Dia jelas menyukai warna merah sama seperti Jasmine, jadi ketika dia melihat gaun peri merah Jasmine yang luar biasa cantik, dia jatuh cinta padanya. Perasaan tiba-tiba meluap, tapi bukan itu intinya. Reaksi gadis itu membuat alis Jasmine bergerak tajam, dan dia berkata dengan heran, "Bisakah kamu melihatku?" Jasmine tidak memiliki tubuh, hanya jiwa. Kecuali dia secara aktif mewujudkan bayangan jiwanya, atau cukup kuat, hanya Yun Che yang bisa melihatnya. Tapi saat ini, Jasmine jelas dalam keadaan tanpa bayangan. Gadis kecil ini benar-benar bisa melihatnya. Kehadiran, tentu saja aku bisa melihatnya, mataku tidak rusak. Reaksi Jasmine membuat gadis itu memiringkan kepalanya. Dia menemukan hub abadi di mana dia berada, dan dengan lembut berseru lagi, "Wow! Sungguh tempat tidur kristal yang indah. Apakah ini tempat untuk tidur? Kelihatannya bagus, tapi keras dan sepertinya tidak nyaman. Kakak, bisakah kamu menggendongku keluar? Tempat tidur kristal ini sangat tinggi. Jika aku memanjat keluar, itu akan sangat mengganggu bagiku." Dalam wujud seorang gadis cantik. Cantik, gadis cantik. Gambar, otot-otot di dekat sudut mulut dan mata Yun Che jelas bergerak-gerak. Dia mengulurkan tangannya ke arah gadis itu, dan melihat tatapan tak berdayanya, dia bertanya dengan serius, "Adik, apakah kamu tidak takut?" "Aku orang jahat, orang jahat." Gadis itu mengangkat wajah kecilnya, dan setelah berpikir keras beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Ah," dan mundur, dengan ekspresi ketakutan di wajah putih susunya. "Mungkinkah kakak laki-laki itu, dia orang jahat terbesar dalam legenda?" "Wow, jangan makan aku, orang jahat. Aku hanya seorang gadis kecil yang cantik, dan itu tidak enak sama sekali. Bolehkah aku menunggu sampai orang tuaku besar sebelum memakanku?" Petik 2. Gelombang. Akeong tanda pagar persen. Tentu saja aku bukan orang jahat. Reaksi gadis kecil itu membuat jantung Yun Che berdebar tak terkendali. "Baiklah." Gadis itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, matanya yang berair berkilat, dan dia berkata dengan menyedihkan, "Aku tahu kakak laki-laki itu tidak akan menjadi orang jahat. Kalau begitu kakak, tolong bawa aku keluar, oke?" "Oke." Petik 2. Yun Che mengulurkan tangannya, menopang pinggang rampingnya dengan satu tangan, dan pantat kecilnya dengan tangan lainnya, dan membawanya keluar dari peti kristal dengan mudah. Ketika dia menurunkannya, wajah Yun Che menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelum gadis itu sadar kembali, dia tidak merasakan jejak kehidupan sama sekali di tubuhnya, dan itu mungkin salah penilaian. Namun, saat dia menyentuh tubuhnya barusan, dia dengan sengaja memeriksa kondisi fisiknya, tapi dia masih tidak merasakan tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Belum lagi nafas kehidupan yang berdenyut-denyut, bahkan tidak ada pergerakan aliran darah. "Bagaimana kabarnya?" Nyaman sekali." Gadis yang meninggalkan peti kristal itu menggeliat lagi, lalu mengangkat pipinya dan mengedipkan mata ke arah Yun Che dengan mata seperti rubi. "Saudaraku, di mana kita akan bermain?" "Menyenangkan di sini." Petik 2. Kamu tidak ingin tahu siapa aku? Tidakkah kamu ingin bertanya di mana ini? "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Yun Che bingung. "Apakah ini penting?" Gadis itu tampak bingung, lalu mengangkat tangan kecilnya dan berteriak dengan penuh semangat, "Lebih penting bermain. Kakak, adik, tolong bawa aku ke tempat yang menyenangkan. Langit biru, rumput hijau, dan bunga-bunga beraneka warna." Petik 2. Petik 2. Cara berpikir gadis kecil yang anti manusia ini menyebabkan otak Yun Che terus-menerus hancur. Dia terbangun setelah tidur selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan sepertinya telah kehilangan semua ingatannya, tapi dia tidak peduli tentang semua ini. Dia bahkan tidak peduli tentang siapa dia. Yun Che telah bertemu banyak orang yang berpikiran sederhana dalam 2 masa hidupnya, tetapi Yun Che sangat yakin bahwa meskipun dia hidup 10 masa kehidupan lagi, dia tidak akan pernah bertemu orang lain yang begitu murni sehingga mengejutkan dunia dan membuat orang menangis. Dia menatap Jasmine dengan tatapan memohon, namun mendapati Jasmine sedang menatap gadis kecil itu dengan tatapan serius. Suara aneh terdengar dari tubuh gadis kecil itu. Dia mengangkat tangan kecilnya dan menyentuh perutnya. Wajahnya yang semula bersemangat tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba aku merasa sangat lapar.
Setelah mengatakan itu, dia berbalik. He menatap Yun Ce dengan penuh semangat, saudaraku, tiba-tiba aku menjadi sangat lapar. Apakah ada yang enak? Wajar jika terbangun setelah tidur bertahun-tahun dan tiba-tiba merasa lapar. Yun Ce mengobrak-abrik mutiara racun langit, lalu mengeluarkan pancake kering. Ini dia. Setelah hampir mati kelaparan di bawah platform pengendali pedang, Yun Ce selalu menyimpan sejumlah besar makanan dan air di tubuhnya, dan makanannya secara alami sebagian besar adalah makanan kering, yang merupakan yang paling nyaman. Gadis kecil itu mengambil pancake itu, mengendusnya dengan hidung kecilnya, mengedipkan matanya yang berair, dan berbisik, rasanya aneh sekali, kelihatannya tidak enak sama sekali. Apakah ini benar-benar bisa dimakan? Tentu saja kamu bisa memakannya. Meski kelihatannya tidak terlalu enak, tapi rasanya tetap enak, kata Yun Ce santai, sambil berpikir dalam hati, alangkah baiknya memakannya saat kamu lapar. Saat itu, aku hampir mati kelaparan di bawah platform pengendali pedang, dan akhirnya harus mempertaruhkan nyawaku untuk memakan darah naga dan darah naga. Kamu jauh lebih bahagia dariku, setidaknya kamu masih punya kue besar untuk dimakan. Gadis itu mencium aroma pancake lagi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya membuka giginya dan menggigit pancake tersebut. Dia jelas menggunakan banyak tenaga untuk menggigit sepotong kecil. Sulit sekali, gigiku hampir patah, keluh gadis itu pelan, lalu mengunyahnya dengan hati-hati. Setelah menggigit kecil, wajah gadis itu benar-benar roboh. Puff puff puff, bah bah. Gadis itu memuntahkan pancake yang masih tergigit sempurna di mulutnya. Dia bahkan memuntahkan sisa remah-remah yang ada di mulutnya. Melihat penampilannya, dia ingin menelan semua itu, bau panekuk, dan mereka semua keluar dari mulut mereka, rasanya tidak enak, rasanya terlalu tidak enak. Aku tidak mau makan ini, rasanya sangat tidak enak. Rasanya sangat tidak enak, rasanya sangat tidak enak, rasanya sangat tidak enak. Masuk akal bahwa meskipun Anda kenyang dan kenyang di hari kerja, jika Anda sudah lama lapar, semua yang Anda makan akan terasa lezat, tetapi melihat gadis kecil ini, seolah-olah dia telah makan racun, dan raut wajahnya masih penuh keluhan, matanya menjadi berair, seolah hendak menitikkan air mata. Yun Ce memiringkan mulutnya tak berdaya, mengobrak-abrik mutiara racun langit lagi, dan kemudian menemukan sepotong kue mawar istana yang dibuat oleh Chang Yue sendiri. Melihat kue mawar yang dibuat oleh Chang Yue sendiri, Yun Ce sempat merasa linglung, dan hampir mengambilnya kembali. Tapi melihat ekspresi sedih di wajah gadis itu, dia tetap meletakkannya di tangan gadis itu. Oke, pancake tadi mungkin tidak sesuai dengan seleramu. Yang ini namanya rose crisp, dan itu sangat manis, baunya enak sekali, kamu pasti akan menyukainya. Manis. Harum, benarkah? Tapi baunya tidak harum sama sekali. Gadis itu memegang kue mawar sebesar telapak tangannya, dengan keraguan di wajahnya. Belajar dari pengalaman pembuat kue di masa lalu, meskipun dia sangat aku lapar, tapi aku makan dengan sangat hati-hati, masih hanya makan sedikit. Puff, wow, rasanya tidak enak. Gadis itu memuntahkannya lagi, dan bahkan kue mawarnya jatuh ke tanah. Yun Ce bergegas mengambilnya, meniup debu yang tidak ada di atasnya dengan ekspresi tertekan, lalu segera menyimpannya. Tapi dari raut wajah gadis kecil itu, terlihat jelas bahwa dia benar-benar menganggapnya tidak enak. Kue mawar yang jelas sangat lezat membuat seluruh wajah cantiknya terlihat sedikit sakit. Dia berkata tanpa daya, kamu tidak hanya makan daging, kan? Jika Anda tidak makan pancake, maka Anda hanya suka makan daging. Daging, apa itu? Apakah bisa dimakan? Enak. Yun Ce mengeluarkan sepotong daging kering dari Sky Poison Pearl dan menyerahkannya kepada gadis itu. Kalau begitu makan ini dan lihat. Gadis itu mengambil bacon kering dengan penuh harap dan mengendusnya dengan lembut dengan hidung kecilnya. Kali ini, dia bahkan tidak menggigitnya, dia hanya membuang bacon kering itu jauh-jauh sambil desir. Oke, baunya tidak enak, baunya tidak enak. Orang-orang tidak mau makan makanan seperti ini. Petik 2 titik. Lalu, kamu ingin makan apa? Makan sesuatu yang enak. Makanan apa yang enak? Makanan enak, lagi pula ini makanan enak. Bersambung.